Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apabila Palestina merdeka, benarkah ini pertanda kiamat akan datang? Banyak pihak pasti menginginkan Palestina bisa merdeka, khususnya kaum muslimin. Konflik kembali terjadi antara Hamas dan Israel sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu di jalur Gaza. Palestina belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sampai sekarang. Serangan keji militer Israel yang menggempur jalur Gaza Palestina telah menewaskan lebih dari 29.000 orang rakyat sipil. Sebagian besar korbannya merupakan anak-anak dan perempuan. Korban terluka juga telah mencapai kurang lebih 32.000 orang. Banyak masyarakat dari berbagai negara mengutuk serangan keji Israel terhadap warga sipil Palestina. Seruan untuk memboikot produk-produk Israel gencar dilakukan sebagai upaya penolakan tindakan Israel terhadap rakyat Palestina, serta seruan untuk segera menghentikan peperangan. Dukungan dan bantuan terus dikirimkan untuk membantu para pengungsi dan korban perang di Gaza. Di sisi lain, semenjak konflik Israel-Palestina kembali pecah, banyak informasi yang tersebar di sosial media tentang yang mengatakan, jika Palestina merdeka, maka kiamat sudah dekat. Benarkah demikian? Mari kita kaji lebih dalam lagi, agar tidak gagal paham. Dalil terkait Palestina merdeka sebagai tanda kiamat. Informasi tentang Palestina merdeka sebagai tanda kiamat berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang berbunyi, kami diberitahu oleh Ahmad bin Salih, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Salih, yang memberitahu saya, bahwa Ibn Zub al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawala al-Asdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah mengutus kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan, tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apapun. Kemudian, Rasulullah melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya. Dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah. Dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian, Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepalaku, atau dia mungkin mengatakan, hamah, atau leher atau kepala, lalu dia berkata, Wahai Ibn Hawala, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar, dan masalah besar. Pada hari itu, saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia daripada jarak ini antara tanganku dan kepalamu. Abu Dawud berkata, Abdullah bin Hawala adalah dari Homs. Hadits riwayat Abu Dawud. Ibnu Ruslan dalam kitab Syarh Sunan Abi Dawud menjelaskan bahwa Abdullah bin Hawala al-Asdi yang disebutkan dalam hadits di atas hidup dalam dua masa kekhalifahan, yaitu masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan di kota suci Yerusalem, Baitul Maqdis, yang dimulai tahun 41 Hijriah dan masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan di wilayah Damaskus, Syam, yang dimulai tahun 80 Hijriah. Selama hidup di dua masa kekhalifahan ini, Abdullah bin Hawala menyaksikan secara langsung apa yang telah disebutkan dalam hadits, yaitu banyak terjadi gempa bumi hingga menghancurkan bangunan-bangunan tinggi.
Sebagai seorang muslim sebaiknya tidak langsung menerima informasi yang beredar sebelum mencari tahu kebenarannya, agar tidak ikut menyebarkan informasi yang masih menimbulkan keraguan, salah satunya hadits di atas. Sebenarnya hadits ini masuk dalam kategori hadits lemah, karena beberapa perawinya masih diragukan, yaitu Muawiyah bin Salih karena pernah terlibat dalam beberapa riwayat hadits mencurigakan. Selanjutnya, Ibn Zub al-Iyadi atau Abdullah bin Zub seorang perawi yang kurang dipercaya karena kurang dikenal. Selain itu, terdapat variasi penamaan dan atribusi perawi dalam hadits ini sehingga menimbulkan keraguan terkait konsistensi dan kesahihannya. Dari sisi perawi sudah dapat menunjukkan kelemahan hadits ini, lebih dari itu isi dalam hadits ini juga dinilai tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena memuat kejadian-kejadian besar di masa depan sehingga dianggap tidak cocok dengan karakteristik hadits lainnya. Jadi hadits yang menjadi dalil orang-orang beranggapan jika Palestina merdeka maka hari kiamat semakin dekat, ternyata bertentangan dengan surah Al-A'raf ayat 187. Karena hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat, sehingga Palestina merdeka tidak ada kaitannya dengan hari atau pertanda kiamat. Gambaran jelas tentang hari kiamat, kapan dan seperti apa terjadinya hanya akan terjadi atas izin Allah. Kita sebagai makhluknya hanya bisa mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan setelah itu akan ada hari pembalasan. Jadi kita perlu mempersiapkan bekal kebaikan sebanyak mungkin agar kelak diberi tempat terbaik di sisi Allah. Dengan demikian kita sebagai umat muslim harus terus memberi dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Marilah terus mendoakan agar Allah selalu memberikan perlindungan dan segera menurunkan pertolongannya. Bagi yang ingin dan mampu, sebaiknya juga memberikan dukungan material dengan ikut berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita di jalur Gaza, yang saat ini mereka membutuhkan air, makanan, obat-obatan, dan lainnya. Demikian penjelasan mengenai Palestina merdeka maka hari kiamat semakin dekat. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan di video ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.